Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Besen Haji, absen 7 10 IPS 1. Nah, di sini saya akan memberikan pemaparan atau menjelaskan tentang peradaban dari bangsa Amerika kuno. Beberapa bangsa Amerika kuno, kayak seperti suku Maya, Aztec, nama Inca. Nah, pertama-tama saya akan memberikan penjelasan tentang eh, latar kebudayaan kuno itu Amerika kuno ini. Nah, jadi benua Amerika itu terdiri dari 3 wilayah nih, bagian utara, tengah, selatan. Nah, yang demikian luas itu dihuni oleh berbagai macam suku. Nah, pertama kali menurut para arkeolog, suku-suku ini itu ya suku aslinya itu Amerika itu adalah Indian. Nah, menurut beberapa lagi pertama kali datang itu suku Amurian. Nah, kemudian disusul lagi suku Indian yang berasal dari rumpun Asia Mongoloid. Nah, kemudian mereka itu berakulturasi, membentuk suatu kelahiran ke suatu suku bangsa yang baru, yaitu American 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 Indian. Nah, ya. Nah, ini berlangsung sekitar dari imigrasi suku Indian melalui selat Siberia atau Bering itu menuju Alaska. Nah, menyebar ke selatan. Berlangsung sekitar 20.000 tahun sampai 25.000 tahun. Nah, kemudian dari imigrasi tersebut muncullah kebudayaan suku-suku yang banyak, berkembang. Nah, menjadi peradaban yang tinggi, kayak seperti yang tadi saya sebutkan, sukunya suku bangsa Maya, Aztec, sama Inca. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peradaban suku Aztec. Suku Aztec ini berasal dari kelompok suku Indian, yaitu suku Toltec. Nah, Indian Toltec yang datang dari sebelah utara, kemudian dia mendiami dataran tinggi Meksiko. Nah, dengan ibu kota Tenochtitlan, yalah gitu. Terus membentang dari bagian tengah Meksiko hingga Samudra Pasifik dengan koloni-koloni di bagian Amerika Tengah. Nah, pemerintahan bangsa Aztec ini berbentuk imperium yang bersifat sentralistik. Nah, pemerintah pusat mengendalikan raja-raja dan gubernur daerah provinsi pasukan. Nah, ya, pasukan tentara dibangun untuk mempertahankan imperium. Nah, pasukan tentara ini dia ada dua yang dinamakan pasukan elang dan kesatria jaguar. Nah, terus bangsa Aztec ini pada masa itu telah mengenal sistem pengadilan. Nah, jadi setelah itu bangsa Aztec ini adalah suku yang gemar sekali berperang antar suku lain untuk memperebutkan kekuasaan. Mungkin tujuan mereka selain memperebut kekuasaan, dia kan sangat terkenal banget dengan sistem kepercayaannya itu politisme, dengan percaya kepada dewa matahari yang bernama Huitzilopochtli, yaitu dia beranggapan bahwa matahari itu sangat penting bagi kehidupan. Dan juga mereka ada suatu upacara yang dimana kan dia suka berperang. Nah, dari perang itu dia mendapat tawanan. Nah, tawanannya ini yang dijadikan korban dalam pelaksanaan ritual kepercayaan mereka yang mereka yakini. Namun mereka membangun tempat ibadah, kuil-kuil lah buat penyembah dewa. Nah, terus pengorbanan tersebut itu dia meyakini bahwa untuk menarik bagi para dewa, yaitu adalah darah manusia dan hati manusia yang hidup. Jadi dia mengambil jantungnya gitu buat dipersembahkan ke ritualnya itu. Astagfirullahaladzim, ya ada, itu udah dahulu ya, itu udah beberapa tahun yang lalu. Tapi kita kan nggak tahu, mungkin sekarang ya jangan sampai ada lah. Nah, upacara itu dilakukan secara massal dengan membunuh banyak korban. Tadi dewa mataharinya itu dinamakan Huitzilopochtli, dewa matahari yang mereka percaya paling besar.
Nah, jadi gitu, matahari itu sangat bermakna bagi mereka. Ada 3 hipotesis yang dilakukan para antropologi dan mengenai alasan pengorbanan yang tadi saya sebutkan tadi, ritual mereka. Nah, pengorbanan manusia dilakukan untuk mengurangi jumlah penduduk, terutama sejak jumlah tawanan yang meningkat karena mereka itu jago berperang dan juga suka berperang dengan pesatnya dibanding dengan tingkat kelahiran atau itu. Nah, kemudian yang kedua itu hipotesis yang kedua ahli antropologi, untuk memberikan rakyat mayat-mayat yang untuk memberikan rakyat mayat-mayat yang telah dikorbankan sebagai sumber protein dan vitamin. Wah, mantap sekali. Jadi kehidupan sana tuh sangat sehat sekali ya, gitu. Kemudian hipotesis ini sangat lemah sebab bangsa Aztec itu menghasilkan banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan jagung kacang-kacangan. Berarti suku Aztec ini bermata pencarian yaitu berkebun, pertanian lah. Selain itu juga dia juga jago sekali yang namanya pembuatan keramik gitu. Nah, selain itu juga dia mengembangkan sistem jual beli emas gitulah. Nah, juga yang ketiga ini hipotesis yang ketiga para ahli antropologi, yang lebih rasional adalah untuk menakut-nakuli para pembangkang dan pemberontak agar mereka tidak melakukan perlawanan terhadap kekuasaan raja. Jadi hipotesis yang dilakukan para antropologi yang ketiga ini pada waktu itu kan, yang saya sebutkan tadi dia pengorbanan. Nah, mungkin bertujuan itulah menakut-nakutin suku-suku lain supaya tidak membangkang terhadap atau rakyat-rakyat suku Aztec ini. Para tawanan yang perang yang banyak yang dijadikan korban jumlah besar untuk Dewa Matahari. Orang-orang yang bersalah menjadi sasaran, menjadi korban seperti jenderal yang gagal serta pejabat yang tersebut dengan salah, termasuk orang yang memasuki daerah terlarang istana. Raja Montezuma kedua pernah mengorbankan sejumlah 5.100 korban dalam upacara peringatan tadi, penyembahan buat itu. Oke, stratifikasi sosial bangsa Aztec ini dia awalnya itu stratifikasi sosial karena semua golongan adalah miskin. Dan ketahui pasti latar belakang timbulnya klasifikasi sosial dari bangsa Aztec ini. Masyarakat itu dibagi beberapa golongan. Golongan pertama, keluarga raja, pejabat kekaisaran yang bertindak sebagai golongan feodal Eropa pada zaman tangan. Para pangeran bangsa Tej atau disebut Techutli. Di bawah golongan bangsawan adalah golongan para tentara. Kedudukan istimewa, bila mereka gagal melakukan tugas mereka maka dijadikan sebagai buruh atau bahkan dijadikan korban untuk dewa. Kelas di bawah prajurit adalah warga biasa yang disebut dengan Maceutli atau pekerja. Nah, golongan ini berfungsi sebagai petanian, kayak sebagai budak gitu. Nah, jadi bangsa Aztec ini gak barbar sekali ya. Nah, di samping barbar itu, bukan barbar sih, dia penyembahannya itu yang dibilang serem lah, pengorbanan itu. Nah, terus jangan dilihat dari itunya nih, si bangsa Aztec ini dalam pembuatan seni budaya arsitektur itu amat tinggi. Ketika bangsa Spanyol datang ke kota Tenochtitlan, sekarang Mexico City, mereka menyaksikan sendiri kemajuannya nih. Jadi kayak mereka bangun arsitektur bangunan dan tinggi, yaitu aqueduct, bangunan air, 4 jaringan jalan raya yang menuju kota, mantap, jalan-jalan lebar serta kanal yang melintas kota serta jembatan di atasnya. Nah, bangunan tersebut dibangun menggunakan teknologi tinggi pada ukuran zaman itu. Pusat kuil besar Dewa Matahari yang tadi Huitzilopochtli. Tinggi bangunan itu ya 30 meter, terdiri dari 3 tingkatan, masing-masing tingkatan memiliki 120 anak tangga. Lebar, sangat tinggi sekali ya.
Dan juga mereka itu kenal yang namanya tulisan hieroglif. Terus hasil kebudayaannya itu berbentuk piramida ya. Jadi piramidanya ini dia tengah-tengahnya itu berlubang gitu untuk memasukkan kurban emas dan perak. Sistem kepercayaannya menyembah dewa. Ditemukan patung di kota Veracruz yang beratnya 30 ton sebagai perwujudan dewa utama yang disucikan, mampu mengusahakan tambang emas dan perak. Suku Aztec ini tiap 500 tahun mengadakan upacara yang dipusatkan di Hall of the Star, kayak sebuah tempat gitu yang dikhususkan buat upacara. Nah, jadi Aztec ini pada keruntuhannya ini kekaisaran Aztec yang bernama Moctezuma II. Namun Herma membalasnya dengan menjadikan kaisar tawanan. Jadi kayak kehancurannya itu karena peperangan antar itu sih, perebutan kekuasaan gitu. Oke, sekian dari penjelasan peradaban Aztec. Oke, pada kali ini saya akan menerangkan tentang yang nomor 2, yaitu peradaban Amerika kuno mengalami perkembangan teknologi kedokteran yang sangat pesat. Jadi kalau menurut sejarah, jadi pada suku Maya ini, kan Maya kan dalam video saya yang sebelumnya, yang pertama itu Maya itu dia sangat jago dalam hal obatan gini. Nah, obat-obat Sumaya sudah jelas tidak mungkin berevolusi seperti obat modern. Namun dibanding dengan peradaban lain, pada waktu itu Maya itu peradabannya itu sangat mendalam. Mereka memiliki pengetahuan dalam tentang tubuh manusia dan kemungkinan dia mengetahui cara penyembuhannya. Nah, hal ini disebabkan oleh fakta sederhana bahwa obat-obatan seperti juga hampir semua kehidupan lainnya. Nah, terkait dengan agama, sehingga beberapa orang terpilih diizinkan untuk disembuhkan atau diberi pendidikan yang sangat baik. Nah, laporan dari Al Jazeera.com itu menyebutkan bahwa tabir suku Maya ini disebut seperti dukun lah. Karena meskipun sebagian dari penyembuhannya bergantung pada sihir juga dan niat baik para dewa. Dan mereka tahu bahwa menjahit luka dengan menyambungkan beberapa patahan gitulah, patahan tulang. Tapi dia yang unik itu menyambungkannya itu dengan rambut manusia pada zaman itu. Nah, bahkan melakukan beberapa hal yang dilakukan dokter gigi, karena banyak praktik spiritual yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari kerajaan suku Maya kuno. Sehingga tidak mengejutkan bahwa berbagai obat halusinogen alami digunakan untuk pengobatan. Untuk halusinogen ini solusinya untuk menghubungkan orang dengan dunia spiritual, tetapi juga digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit. Itu sih obat alami yang paling banyak digunakan suku Maya itu kayak seperti tembakau, jamur, terus tanaman lain yang digunakan untuk membuat minuman beralkohol. Nah, pengetahuan luas suku Maya tentang tanaman yang dapat digunakan dalam pengobatan sebagian diungkapkan oleh tembikar atau ukiran suku Maya yang sering menggambarkan ritual penyembuhan. Terus ada lagi pada suku Aztec itu penyakit Kokolisti pada tahun 1545 sampai 1250. Jadi intinya itu pada zaman dulu tuh menggunakan cara yang sangat tradisional, kebiasaan tradisional. Terus ada kaitannya erat dengan agama, dengan unsur-unsur para dewa. Dan juga sedangkan pada sekarang ini lebih modern dalam penanganan kasus seperti wabah-wabah gini. Dia zaman sekarang ini dilakukan di laboratorium
sedangkan dulu itu masih memakai obat tradisional. Oke, itu aja sih penjelasan nomor 2. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum.